Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenarnya yaitu menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat itu, semaksimal mungkin untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah modal agar kita semuanya semakin meninggikan derajat surga kita. Salawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau sembari kita merenungi perjuangan dan pengorbanan beliau, kita merasa beruntung. Kemudian kita tidak mau melepaskan nikmat yang demikian agung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintainya dan kita akan dipertemukan dengan beliau mendapatkan syafaat pada hari akhirat nanti. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang bagaimana kita lebih mengoptimalkan lagi ibadah dan ubudiyah di bulan Ramadan ini. Mumpung masih banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah di bulan Ramadan dari dulu hingga sekarang seperti itu aja. Yaitu puasa, kemudian tarawih, tilawatul Quran, i'tikaf, bersedekah, dan lain sebagainya. Amalan-amalan itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi istimewa kalau kita jadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak kita gunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah itu ya sekedar rutinitas saja. Saat ini sedang musim ibadah, semua orang pada ibadah, kita pun tergerak untuk ibadah, gitu ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya jelas. Kita semuanya sudah mengetahui, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu memang tujuan. Tujuan yang harus kita capai. Kita harus mengkondisikan diri kita agar kita bisa beribadah. Tetapi setelah kita capai tujuan itu, hendaknya ibadah itu menjadi sarana. Awalnya tujuan, kemudian menjadi sarana. Sarana untuk mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang namanya sarana, ada yang namanya tujuan. Ada yang namanya tujuan antara. Tujuan tapi bisa mengantarkan kita kepada
tujuan lain yang lebih jauh. Puasa seperti itu. Ketakwaan harus kita capai dengan puasa, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama di Mesir lebih mengkonkretkan lagi. Apa itu ketakwaan yang hendaknya kita capai, kita raih dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Takwa itu adalah satu perasaan dalam hati kita. Sedangkan dalam hati kita itu ada banyak sekali perasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan takwa sebagai representasi perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita. Sehingga sudah menjadi indikator gitu istilahnya ya. Kalau ada ketakwaan, maka insya Allah perasaan-perasaan yang lain itu ada, kemudian akan sesuai. Kalau semua perasaan dalam hati kita ada, kemudian perasaan itu sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami, itulah yang dinamakan hati yang hidup, hati yang sehat. Kan sekarang ada misalnya orang yang bangga sekali dengan kejahatannya, bangga sekali dengan kemaksiatannya. Itu adalah hati yang sakit. Harusnya kalau kita berbuat maksiat, kalau kita berbuat jahat, kita bersedih. Kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang optimis terus, bahagia terus. Itu bukan hati yang sehat. Kita kadang harus optimis, kita kadang harus pesimis. Kita kadang harus bahagia, kita kadang harus bersedih. Kita kadang harus betah, kita kadang harus tidak betah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk menghidupkan hati kita, untuk melengkapi seluruh perasaan yang ada dalam hati kita, kemudian perasaan-perasaan itu benar sesuai dengan yang sedang kita alami. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah bisa kita lihat gitu ya, kita bagi orang-orang di bulan Ramadan ini menjadi 3 bagian. Ada orang yang melihat bulan Ramadan sebagai sebuah beban. Wah, sudah mau Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi Lebaran. Itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang memperlakukan bulan Ramadan sebagai sebuah beban. Belenggu yang membuat kita tidak bisa beraktivitas bebas. Tidak optimal. Gitu ya. Orang seperti ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Hatinya setelah bulan Ramadan sama kondisinya dengan sebelum bulan Ramadan. Ada orang lain, kelompok yang kedua adalah orang yang tahu keutamaan bulan Ramadan, kemudian berusaha mengejarnya, meraihnya, tetapi menjadikan ibadah hanya sebagai tujuan. Sehingga apa? Sehingga setelah beribadah, ya sudah. Tidak perlu diperiksa apakah sudah membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Sementara yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana untuk meraih ketakwaan, menghidupkan hatinya, melengkapi seluruh perasaannya sehat sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang di bulan Ramadan ini akan mendapatkan bekal yang sangat banyak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan carilah perbekalan. Carilah perbekalan. Kalau orang mencari perbekalan, biasanya adalah ketika dia mau melakukan perjalanan jauh. Perbekalan. Perbekalan dalam Al-Quran disebutkan dengan kata zad. Wa tazawwadu. Zad. Zad dalam bahasa Arab artinya adalah lebih. Ziyadah, lebih. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari perbekalan untuk akhirat, tidak boleh pas-pasan. Tidak boleh kurang. Harus berlebih. Dan ternyata bekal itu bukan sholat kita. Bukan puasa kita, bukan tilawah kita, bukan sedekah kita. Perbekalan itu wa khairaz zadid fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi bukan sholatnya, ma ba'das sholat. Apa yang kita dapatkan setelah sholat? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah kita semakin jauh dari perbuatan keji dan munkar atau tidak setelah sholat? Itulah ketakwaan. Dan itulah yang menjadi bekal. Dan itulah yang nanti akan menjadi ukuran siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hasil ibadah, bukan ibadahnya yang diukur. Sehingga ada ulama mengibaratkan bahwasanya ibadah itu adalah keranjang pahala. Ibadah itu keranjang pahala. Kalau kita banyak beribadah, berarti kita memiliki banyak keranjang pahala. Sementara isinya adalah ubudiyah, ketakwaan. Ruhnya ibadah itulah yang akan dimasukkan ke dalam keranjang itu. Ada orang keranjangnya banyak sekali, isinya sedikit saja. Ada orang keranjangnya nggak begitu banyak, tapi full dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari ketakwaan, hasil dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisa hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini, marilah kita fokus untuk mendapatkan ketakwaan, untuk melakukan ubudiyah, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, bukan sekedar gerak, bacaan, rutinitas, dan lain sebagainya yang kebanyakan orang lakukan. Gitu ya. Misalnya apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa, ibadah puasa yang saat ini kita lakukan. Hendaknya kita lengkapi puasa itu. Apa itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Puasa menurut para ulama hati gitu ya. Puasa itu adalah persiapan untuk kita beribadah di malam hari. Ternyata di bulan Ramadan malam hari lebih utama daripada siang harinya. Ini bukan kata saya, kata para ulama. Malam hari bulan Ramadan lebih utama daripada siang harinya. Makanya pahala tarawih sama dengan pahala puasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang tarawih minimal ya, yang boleh minimal aful imannya di bulan Ramadan adalah tarawih, itu akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Sama dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masalahnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi dan mungkin juga Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbuka puasa seakan-akan sudah selesai. Bahkan
ada masalah yang sangat parah, dari pagi kita mengkondisikan diri kita dengan sangat baik, sehingga malamnya bisa kita panen pahala, ternyata ketika buka puasa kita hancurkan semuanya. Yaitu apa? Buka puasa berlebih-lebihan. Itu sama saja menghancurkan apa yang sudah kita lakukan di siang hari untuk fokus beribadah di malam hari. Malam hari lebih utama daripada siang hari di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan fi yaumil qadr, tapi fi lailatul qadr. Benar-benar malam. Maka ada akhirnya. Kapan? Hatta matla'il fajr. Begitu fajar selesai keutamaan Lailatul Qadar. Itu. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah Allah siapkan kita untuk beribadah di malam hari. Minimal tarawih kita khusyuk. Minimal tarawih kita khusyuk. Dan itu berat. Masih kenyang, masih capek, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian melengkapi puasa kita yang lain adalah kalau dalam Al-Quran ada siam, ada saum, gitu ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada sinonim, pasti akan ada bedanya, gitu ya. Tentang saum itu ada perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ada puasa mulut, puasa tidak bicara. Ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengkondisikan kita untuk bertakwa kepada Allah, kita mengurangi makan dan minum, kita juga mengurangi berbicara. Oleh karena itu, mungkin di antara hikmahnya ini mungkin ya, saya bukan baca dari para ulama, orang berpuasa mulutnya bau. Dan bau itu ternyata fadilah. Sehingga nanti di madzhab Syafi'i misalnya itu nggak boleh kita makruh kita itu gosok gigi setelah zuhur. Supaya apa? Tetap bau. Loh, bau kok mulia, bau kok keutamaan. Orang yang bau nggak akan banyak bicara, malu dengan baunya mungkin. Sehingga akan banyak zikir, banyak tilawah, mengurangi ngobrol. Itulah yang akan mengkondisikan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa rahasia keselamatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanak." Engkau harus menahan, mengendalikan lisanmu. Itu, mengendalikan lisanmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa kita optimalkan juga supaya ibadah kita lebih istimewa lagi dan bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sering ke masjid, lama di masjid. Sering ke masjid, lama di masjid. Ternyata masjid adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahayanya sangat deras, sangat besar. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujadah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya langit dan bumi. Matahari demikian besarnya, 1.300.000 kali lipat bumi besarnya matahari, menerangi bumi. Kuat sekali cahaya Allah yang itu. Ternyata ada cahaya lain yang
Lebih kuat lagi yang tadi disebutkan, pelipatan kekuatannya. Apa? Kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna. 7 kali ada sebuah cahaya Allah yang Allah lipatkan 7 kali lipat, yang disimpulkan dengan apa? Nurun ala nur. Ternyata cahaya yang sangat kuat itu jauh lebih kuat dari cahaya matahari. Itu yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan cahaya itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kepada kita semuanya. Kita sangat membutuhkan cahaya lebih dari butuhnya bumi kepada cahaya matahari. Dalam hati kita itu banyak sekali sumber kegelapan. Sumber kegelapan. Kalau tidak mendapatkan cahaya Allah, gelap kita. Cahaya Allah itu dicontohkan dalam Al-Quran itu adalah dalam kisah Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi. Yang perempuan sudah sangat ngebet kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf pun ngebet kepada wanita itu. Laula, seandainya tidak melihat burhana rabbih. Burhan dalam bahasa Arab, kamus artinya adalah cahaya yang sangat kuat yang mengandung unsur panas. Itu burhan. Itu. Jadi Nabi Yusuf saja itu tanpa cahaya dari Allah bisa jatuh kepada perbuatan nista. Luar biasa. Coba beliau milik tuannya, masih muda, jauh dari keluarga, yang ngajak cantik, kaya, memaksa, mengancam. Bagaimana orang bisa selamat dikepung dengan kegelapan-kegelapan itu? Makanya begitu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, burhana rabbi, ini perbuatan maksiat, ini tercela, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman sekarang yang tidak mendapatkan cahaya Allah merasa beruntung, mudah diangkat derajatnya oleh tuannya. Gak modal apa-apa, bisa dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Itu kegelapan. Sementara begitu ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat ini halal, ini haram. Itu. Dalam hati kita banyak sekali sumber kegelapan. Ada namanya syahwat, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya hawa nafsu, ada yang namanya hubbud dunya, ada yang namanya setan. Itu semuanya sumber kegelapan. Dan kita hanya dibekali hati, syariat dan akal. Akal mengetahui mana yang penting dan berbahaya, Al-Quran ataupun syariat membedakan mana yang benar, mana yang salah, hati mana yang baik, mana yang buruk. Itu jelas. Tapi itu semua cahaya Allah. Gitu ya. Ternyata cahaya Allah itu ada di sini. Karena setelah ayat Allahu nur samawati wal ardi, ayat berikutnya itu apa? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah. Itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan hendaknya kita sering ke masjid, lama di masjid. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya
wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang Allah gunakan untuk menghapus kesalahan kalian, meninggikan derajat kalian. Jadi Allah Maha Kuasa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah Maha Kuasa meninggikan derajat kita. Tapi untuk dua hal itu Allah gunakan sesuatu. Dan sesuatu ini akan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga. Yang pertama, isbagul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholat. Menunggu waktu sholat berikutnya setelah menyelesaikan sholat saat ini. Dengan tilawah, dengan zikir, dan lain sebagainya. Ternyata itu meninggikan derajat kita, menghapus kesalahan kita. Ada juga sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdith Allahumma arhamhu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita habis sholat, habis salam, tergoda untuk segera keluar dari masjid, kita hendaknya membayangkan, kalau kita segera keluar dari masjid, itu sama saja tidak memberi kesempatan malaikat mendoakan kita. Karena ternyata begitu kita salam, ada malaikat yang Allah ciptakan, Allah tugaskan secara khusus untuk mendoakan orang yang baru selesai sholat. Tetapi syaratnya kita masih di tempat sholat kita. Nah, doanya apa malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, berilah ampunan dia. Ya Allah, berilah rahmat dia. Malaikat yang mendoakan kita, gitu ya. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hal itu akan semakin semakin membuat kita betah di masjid, dan akhirnya kita mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, gitu ya. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbaiki tilawah kita. Insya Allah kita khatam di bulan Ramadan. Ibu-ibu bahkan ada yang khatam sampai 5 kali. Saya punya kenalan khatam 9 kali. Ibu-ibu, ibu rumah tangga. Ternyata rasanya apa? Semuanya dimenitin. Belanja berapa menit, mandiin anak berapa menit, bersihin rumah berapa menit, dan disiplin dengan menit-menit itu. Ternyata 9 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Luar biasa, malu saya, gitu ya. Ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sunnah di bulan Ramadan atau sunnah di Ramadan dan di luar Ramadan yang mungkin jarang kita ikuti. Memang kita rajin tilawah, kita menghatamkan Al-Quran, semangat, gitu ya. Tapi ada sebuah cara tilawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mungkin tidak ikutin. Yang biasa ikut itu bapak-bapak sepuh, gitu ya. Apa itu? Tadarus Al-Quran. Bisa ba'da tarawih, bisa ba'da subuh, dan lain sebagainya. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minta salah seorang sahabatnya namanya Murrah siapa saya lupa, gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya wahai sahabatku, iqra' alayyal Qur'an, tolong bacakan Al-Quran untukku. Nah, sahabat tadi kaget dengan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aqra'u 'alaikal Qur'ana wa 'alaika unzil. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran itu turunnya kepadamu. Engkau yang paling baik membacanya, engkau yang paling berhak membacanya, engkau yang paling paham dengan bacaannya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Akhirnya Murrah tadi membacakan Al-Quran sampai kepada sebuah ayat dalam surat An-Nisa, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah SAW mengatakan, ansik, cukup bacaannya. Murrah angkat kepala, ternyata Rasulullah SAW sudah menangis. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu, berarti ada manfaat besar yang kita dapatkan dengan salah satu cara membaca Al-Qur'an itu. Kita variasikan, bukan hanya baca terus, tapi baca bersama-sama, bergantian membaca. Kita membaca, yang lain mendengarkan, yang lain membaca, kita mendengarkan. Itu kalau Rasulullah ajarkan pasti ada manfaatnya. Wah, bapak-bapak yang lain bacanya nggak enak, nggak lancar, lama nunggunya. Memang bacaannya Murrah lebih baik daripada bacaannya Rasulullah? Enggak, Murrah bahkan sudah mengakui, engkau yang paling baik bacaannya, engkau yang paling berhak untuk membacanya. Tapi Rasulullah mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Jadi walaupun bacaan teman kita itu kurang baik, kita ada manfaat yang besar. Wallahu a'lam itu apa nggak tahu saya. Harus kita usahakan, gitu ya. Nah, bahkan kalau saya pribadi, gitu ya, ada bapak yang bacanya belegak-beleguk dan lain sebagainya. Ingat hadis, wah orang ini dapat pahala 2. Dan orang yang baca nggak lancar, pahalanya 2. Nah, gitu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa dengan jamaah masjid, bisa dengan keluarga, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan waktu-waktu utama. Siang hari puasa itu semuanya waktu utama. Tapi kaidahnya setiap kali waktu mau habis lebih utama lagi. Sama seperti malam hari, waktu utama. Tapi begitu menjelang malam akan habis, itu lebih utama lagi. Dan sayangnya di siang hari menjelang maghrib kita sibuk dengan takjilan, gitu ya. Padahal itu waktu yang sangat utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Menjelang sahur itu waktu utama untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu lahu la'allahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada. Orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu utama adalah orang yang beruntung, orang yang cerdas. Kalau boleh mungkin kecerdasan pahala mungkin. Ada kecerdasan finansial, kecerdasan spiritual, ini kecerdasan pahala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kalau kita tahu ada waktu utama, beramallah di situ. Dapat ternyata amal kita itu bersamaan dengan Allah turunkan rahmat yang sangat deras. Kalau kita dapat, fala tashqawna ba'daha abada. Kita tidak akan pernah menderita sama sekali setelah itu. Ada orang kerepotan beramal, tapi ketika waktu utama tidak beramal. Ada orang yang ketika waktu utama benar-benar berusaha untuk beramal, ternyata lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak
mengusahakan waktu utama itu, gitu ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya ada sunnah muakkadah i'tikaf. Sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah i'tikaf tidak pernah meninggalkan, kita tidak ikut. Katanya pengikut. Rasulullah i'tikaf kita tidak ikut. Apanya yang diikuti? Poligami mungkin gitu ya, yang diikuti. Ataupun apa namanya, Jumat berkah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam gitu ya. Mana yang diikuti dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ada sunnah kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan tidak mengapa. Kalau wajib kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kalau muakkadah kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tercela, tercela. Gitu. Dan di situ jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas pahala, gitu ya. Bisa etika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu waktu-waktu utama. Tapi sayangnya di Indonesia, sunnahnya tidak sunnah. Gitu ya. Itikaf sunnah, pelaksanaannya tidak sunnah. Banyak acara di masjid, kajian ini, kajian itu. Malam-malam ini malam yang sangat penting untuk beribadah, berzikir, berkholwah, sholat, tilawah, dan lain sebagainya. Ini kajian tentang parenting, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Boleh ada kajian, tapi kajian tentang ayat-ayat dan hadis-hadis neraka, ayat-ayat dan hadis surga, supaya benar-benar kita seakan-akan melihat neraka, melihat surga, ibadah kita benar-benar. Itu boleh. Tapi parenting, ekonomi Islam, dan sebagainya, di malam, bolehnya jam 11 lagi. Di masing-masing tentu jam 11 baru mulai kajian. Nanti jam 12 udah sampai tidur. Kapan? Allahnya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara satu tipsnya itu, kalau kita itu itikaf, carilah masjid yang jauh dari rumah kita. Pertama, kita tidak terpikir untuk pulang. Yang kedua, tidak ada orang yang kita kenal. Sehingga nggak perlu ngobrol, nggak perlu basa-basi, nggak perlu tanya, diam saja. Iktikaf itu, kata para ulama, adalah khalwah. Khalwah. Kayak kaum sufi gitu, khalwah. Berdiam diri. Bukan ngobrol. Bukan acara sibuk, acara ini, itu, dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Seorang yang beriktikaf dianjurkan untuk tidak berkumpul-kumpul dengan orang lain, walaupun untuk mengajarkan ilmu agama dan Al-Qur'an. Dia disunahkan untuk menyendiri sehingga bisa bermunajat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Iktikaf adalah khalwah. Khalwah. Saya rumah di Depok, pernah saya iktikaf di Senayan, gitu. Gak ada yang tahu, gitu ya. Alhamdulillah bisa apa namanya, bisa menghindari obrolan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa, gitu ya. Yang tadi semuanya adalah kita ingin dapatkan ketakwaan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ada sisi yang lain, yaitu apa? Memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan orang lain. Orang yang sibuk dengan ibadah tapi tidak memperbaiki akhlaknya dan lain sebagainya. Akhlak itu adalah buah dari keimanan. Kalau merasa memperkuat keimanan tapi tidak apa namanya, akhlak, tidak memperbaiki akhlaknya, itu seperti pohon yang sangat subur, tinggi menjulang kuat, tidak ada buahnya. Hiasan saja, gitu ya. Makanya yang namanya akhlak, berbuat baik pada orang lain, itu harus tetap dikejar.
Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana Ramadan juga. Suatu kali sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang iktikaf. Kemudian beliau keluar dari masjid. Sahabat-sahabat yang lain bertanya-tanya, wahai Ibnu Abbas, engkau ini ulama umat ini. Kenapa engkau keluar dari masjid? Engkau sedang iktikaf. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li an akhruja fi hajati ahi sa'atan hatta yaqdiyaha ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Ibnu Abbas mengatakan, aku keluar karena aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pergi keluar rumah mengantar saudaraku, membantunya menyelesaikan urusannya, walaupun hanya sebentar saja, sampai urusan itu selesai, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku sebulan. Gak ada orang Indonesia di sini, bukan tinggal di sini iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, itu nggak ada. Jamaah haji yang biayanya sekian puluh juta itu 8 hari saja kalau mau iktikaf. 8 hari, arba'in gitu ya. Apalagi umroh paling 3 hari, 4 hari iktikaf. Ini ngurus membantu urusan saudara kita saatan hatta yang dia sebentar saja sampai urusannya selesai, itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ada pahala sholatnya, ada pahala tilawahnya, ada pahala semuanya, situ iktikaf sebulan penuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dua sisinya harus diperhatikan. Jangan juga kita sosial terus kemudian kita lupa ibadah. Nah, ada yang namanya ruhaniyah, ijtimaiyah. Ruhaniyah, ijtimaiyah. Ruhaniyah yang bisa kita dapatkan ketika kita itu bergaul, ketika kita itu seragum bahasa Jawanya. Salaman, merontokkan dosa. Siapa yang paling dahulu mengucapkan salam lebih utama, tersenyum, sedekah, menanyakan kabar. Oh, banyak sekali. Bertemu dengan orang itu banyak sekali pahalanya. Apalagi kita dengan orang tua, silaturahim, birrul walidain, ngurus anak dan lain sebagainya, semuanya kita juga niatkan untuk mendapatkan ruhaniyah, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada diskusi? Cukup. Nah, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.